Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2455 bertemu dengan tiga tetua. Mulut Ting Fang berkedut beberapa kali, dan dia berpura-pura tenang, berkata kepada Sui King sambil setengah tersenyum, "Haha, jangan pikirkan hal-hal ini. Lihatlah orang-orang yang mengikutinya. Orang macam apa mereka?" Terkesiap, setelah menghirup udara dingin, dialah yang pertama kali menemukan sebuah ide. Sebelum Sui King dan Ting Fang sempat tersadar, dia buru-buru melangkah maju, membungkuk, dan tiba di posisi kurang dari 3 meter dari Fumo Yuanzong, dan berhenti. Kemudian, dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Saya adalah tetua Tie Guai dari Kuil Delapan Dewa. Saya merasa terhormat bertemu Fumo Yuanzong dan Master Lembah Li di sini." Fumo Yuanzong tidak mengatakan apa-apa, tapi memandang Li Fugui di sebelahnya, menunggu keputusan Li Fugui. Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dengan senyum puas di wajahnya. Dia dengan lembut menepuk tetua Tie Guai dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Tetua Tie Guai, kan, aku mendengar dari saudara Fumo bahwa kamu membawa murid-murid ke pavilion Fumo kali ini, untuk mendukung pavilion penakluk iblis." Tie Guai buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tuanku mendengar bahwa Master Lembah Li telah tiba di pavilion penakluk iblis. Jadi dia secara khusus mengirim kami ke sini untuk memberi selamat kepada Master Lembah Li terlebih dahulu." Sui King dan Ting Fang terkejut dengan perkataan Tie Guai. Kata-kata, "Operasi ini benar-benar membuat saya autis." Mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati bahwa mereka adalah tetua sekte tersebut. "Bagaimana kamu bisa melakukan hal tercela seperti itu?" Dalam keraguan, Sui King melihat bahwa mereka tidak bisa membalikkan keadaan, jadi dia hanya melangkah maju dan berkata di depan Li Fugui, "Tuan Lembah Li, kamu benar, kami memang menerima telepon dari sekte penakluk iblis. Tapi sekarang sepertinya pavilion penakluk iblis seharusnya sudah kalian hancurkan, kan?" Li Fugui melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata kepada tiga orang itu, "Kalian tidak boleh berkata seperti itu. Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa aku yang menghancurkan pavilion penakluk iblis? Aku datang ke pavilion penakluk iblis hanya untuk membantu sekte penakluk iblis menyingkirkan para pengkhianat dan membersihkan mata-mata. Sekarang semuanya sudah selesai. Saudara Fumo sangat sopan padaku. Aku sudah berencana untuk tinggal di pavilion Fumo selama beberapa hari sebelum mengunjungi ketiga keluargamu. Tetapi karena kalian bertiga sudah mengirim para tetua, mari kita pergi ke aula utama, minum dan mengobrol." Sui King langsung menolak undangan Li Fugui. Dia berkata dengan suara nyaring, "Tuan Li, karena Anda dalam hal ini, kita tidak perlu pergi ke aula utama untuk minum dan mengobrol. Waktu kita sangat berharga. Apa yang ingin kamu bicarakan, ceritakan pada kami di sini dan sekarang. Setelah itu, kita harus kembali ke, aku akan melapor kembali." Melihat ekspresi Sui King yang tidak tahu berterima kasih, Kui Sao berdiri dan memarahi Sui King dengan wajah muram. "Sui King, bagaimana kamu berbicara dengan Guru Li? Guru Li memintamu untuk pergi ke minum-minum dan bernostalgia di aula menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai Anda. Jadi janganlah memaksakan keberuntungan dan bersikap tidak tahu terima kasih." Sui King berbalik dan melirik Kui Sao. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Bukankah ini pemimpin sekte Beidou, Kui Sao? Aku pikir dia orang penting. Haha, mengapa pemimpin sekte Beidou tidak ada di aula utama sekte Beidou? Perintah dan memerintah negara, kenapa dia ada di sini di samping Master Li?" Dia bertingkah seperti orang yang berkata,
kamu tidak bisa bertarung. Sebelum Sui King selesai berbicara, Kui Sao bergegas maju dengan ekspresi marah di wajahnya, dan tanpa berkata apa-apa, sepatah kata, dia mencengkeram leher Sui King. Sui King sama sekali bukan tandingan Kui Sao. Oleh karena itu, ketika Kui Sao bertindak, dia tidak berpikir untuk melawan. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, membiarkan Kui Sao mencengkeram lehernya, lalu dia berjuang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kui Sao, kamu tidak bisa mengalahkan Tuan Li, jadi kamu berencana untuk melampiaskannya padaku." Dahi Kui Sao berkerut, ditutupi dengan garis-garis hitam penuh. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mencekik orang di depannya sampai mati. Tetapi akal sehatnya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak dapat melakukan hal ini sebelum Li Fugui memberi perintah. Dengan ide ini dalam pikiran, Kui Sao memandang Li Fugui di sebelahnya. Li Fugui tersenyum dan melangkah maju untuk menarik tangan Kui Sao dengan lembut, lalu tersenyum pada Sui King di depannya dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kalian semua dari San Xingmen adalah orang-orang yang keras kepala. Sebelumnya, Penatua Huo King, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakiti kalian bertiga hari ini. Lagi pula, aku menahan kalian di sini karena aku ingin kalian kembali dan memberitahu pemimpin klan kalian bahwa kalian adalah yang terbaik." Melihat Li Fugui mengatakan ini, Kui Sao berteriak pada Sui King dengan suara keras, "Dengar baik-baik, jika Master Lembah Li tidak muncul hari ini, aku akan mencabik-cabikmu." Sui King ketakutan setengah mati, tapi seperti dikatakan Li Fugui, dia tidak mempermalukan sekte Sanxing. "Tuan Muda Kui, aku harap saat kau datang menemui tuanku, kau juga bisa mengatakan hal ini kepadaku." Kui Sao mendengarnya dan berkata tanpa ragu, "Jangan percaya atau tidak, setelah Tuan Muda Li selesai berbicara hari ini, aku akan memberitahumu sesuatu. Bisakah aku pergi ke San Xingmen bersamamu sendirian?" Sui King berkata sambil tersenyum, "Baiklah, karena pemimpin Kui Sao ingin pergi ke San Xingmen-ku, maka sebagai sesepuh San Xingmen, aku pasti akan memberimu sambutan hangat." Li Fugui berdiri di samping dan tersenyum seolah-olah dia sedang menonton lelucon, membujuk mereka, "Kalian berdua, kalian semua sudah tua, jangan bertingkah seperti anak-anak. Saudara Kui Sao, tolong beri aku bantuan hari ini, berhentilah berdebat dan biarkan, tolong selesaikan apa yang ingin kukatakan." Mendengar ini, Kui Sao buru-buru mundur. "Saudara Li, aku salah." Ting Fang dan Tie Guai melihat setiap gerakan Kui Sao. Mereka diam-diam terkejut, namun wajahnya masih tampak tenang dan kalem. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Ting Fang melangkah maju dan membungkuk padanya, tersenyum, "Tuan Li, saya ingin tahu apa yang akan Anda katakan kepada kami, Li." Fugui tersenyum dan berkata, "Haha, karena Penatua Sui King sudah berbicara. Kalian di sini untuk mendukung pavilion penakluk iblis. Aku bisa menebak bahwa para pemimpin klan kalian pasti menunggu kalian untuk kembali dan melapor. Aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa mulai sekarang, aku akan memimpin orang-orangku untuk melenyapkan sepenuhnya 3 sekte yang tersisa darimu. Tentu saja, jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau dapat memimpin semua murid sektemu untuk menyergap kami. Mo Feng, tunduklah padaku. Tapi jika kau tidak tahu apa yang terbaik bagimu, kau bisa terus menjadi musuhku." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan melirik 1.500 murid yang dibawa oleh ketiga pria itu. Kemudian dia melanjutkan berkata kepada ketiga orang itu, "Juga, jangan pernah berpikir untuk membawa murid-murid yang kalian bawa hari ini kembali saat kalian kembali.
Mata Sui King langsung melebar, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Li Fugui, apa ini? Apa maksudmu? Kau tidak bisa mengalahkan kami, jadi kau berencana untuk menindas murid-murid kami sekarang?" Setelah mendengar kata-kata Sui King, Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengatakan apapun, langsung mengalirkan energi vital. Ia mengulurkan jarinya, dan ketika jarinya itu keluar, sebuah bola cahaya keemasan melesat ke arah gunung yang tidak jauh dari sana. Saat cahaya keemasan menyentuh gunung, terdengar suara keras, dan kemudian gunung di depannya tiba-tiba retak. Sampai sekarang, keringat mengalir di dahi Sui King. Dia telah melihat orang-orang kuat, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang sekuat Li Fugui. Ting Fang, yang berdiri di samping, juga seorang pria yang mengetahui situasi saat ini. Setelah melihat ini, dia bergegas maju untuk meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, kami membawa orang ke sini hari ini dan memang menyinggung Anda. Karena Anda berencana untuk melakukan sesuatu, kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kami, untuk menyingkirkan sekte kita masing-masing. Jika kamu adalah murid yang tinggal, maka kamu harus tinggal. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya instruksi lain? Jika tidak, bolehkah aku pergi dulu?" Ketika 500 murid yang dibawa oleh Ting Fang mendengar ini, mereka langsung putus asa. "Tetua, bagaimana kau bisa meninggalkan kami di sini?" "Tetua, kau seharusnya meminta Master Lembah Li untuk setuju membiarkan kami pergi." "Tetua, meskipun Ting Fang juga ingin membawa pergi murid-murid ini, tapi Li tindakan Fugui tadi telah membuatnya ketakutan setengah mati. Pada saat ini, dia takut kalau dia mengatakan sesuatu yang salah, dan Li Fugui mungkin marah dan menyerangnya, maka dia akan benar-benar tamat." Dengan ide ini dalam pikiran, Ting Fang buru-buru memerintahkan murid-muridnya, "Karena Master Lembah Li ingin menjagamu hari ini, itu berarti dia sangat menghargaimu. Kamu harus mematuhi perintahnya saat kamu mengikuti Master Lembah Li di masa depan." Li Fugui merasa geli dengan Ting Fang, namun agar tidak membuat khawatir 500 murid yang dibawa Ting Fang, dia berbalik, menatap orang-orang ini dan berkata terus terang, "Jangan khawatir, aku meninggalkanmu di sini hanya untuk mencegahmu mati sia-sia. Jika kamu kembali, jika Gunung Fangchun bermaksud bertarung denganku, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan menjadi musuhku? Atau kau berencana untuk mengkhianati sekte ini? Jika kau adalah musuhku, apakah kau adalah lawanku? Tapi jika kau mengkhianati sekte ini dan guru sektemu mengetahuinya, apakah kau akan mengkhianati sekte ini? Menurutmu kau masih bisa bertahan?" Li Fugui setelah beberapa patah kata, setelah jeda sebentar, dia melanjutkan berkata kepada kelompok itu, "Selain itu, aku akan pergi ke Gunung Fangchun, San Xingmen, dan kuil Baxian berikutnya. Jika kalian benar-benar ingin kembali ke sekte kalian masing-masing, aku dapat menuntun kalian kembali saat itu juga. Di sekitarku juga banyak yang sudah kenal dengan jalan raya." Mendengar hal tersebut, ketakutan terhadap kematian berangsur-angsur menyebar di antara para murid yang dibawa oleh ketiga tetua. Li Fugui berbalik dan tersenyum pada ketiga tetua itu dan bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang masih belum jelas dengan apa yang baru saja aku katakan? Jika kalian tidak jelas, kalian dapat bertanya kepadaku sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan menjawabnya." Mereka satu persatu. Sudah sampai pada titik ini, tentu saja mereka bertiga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saat ini, bagi mereka, akan menjadi berkat yang luar biasa jika bisa meninggalkan tempat ini secepatnya. Setelah mereka bertiga menggelengkan kepala bersama-sama,
Li Fugui menoleh ke Venmo dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Venmo, tolong kirim mereka keluar secepat mungkin." Aduh, aku berpikir untuk minum beberapa minuman dengan mereka, dan kemudian mengirim mereka kembali. Tapi aku datang sampai ke pavilion penakluk iblis. Tapi aku bahkan tidak minum. Aku harap pemimpin klanmu tidak akan membuat masalah saat aku kembali. Ketiganya ketakutan saat mendengar ini, berpura-pura tenang, dia membungkuk kepada Li Fugui dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Venmo buru-buru menatap Li Fugui dan bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu, "Tuan Li, apakah Anda benar-benar akan membiarkan mereka pergi?" Li Fugui tersenyum seperti biasa dan berkata, "Lihat apa yang Anda katakan. Saya, Li Fugui, aku seorang pria sejati. Kata-kataku tidak sebaik kata-kataku sendiri. Jika aku benar-benar ingin mengejar mereka, bolehkah aku membiarkanmu membunuh mereka di jalan? Lagi pula, jika aku benar-benar ingin mengejar mereka, aku tidak akan bisa membunuh mereka. Jangan biarkan kau mengirim mereka keluar. Lagi pula, kau sama seperti mereka. Mereka hanya tetua sekte, dan kekuatan mereka kira-kira sama. Ketika saatnya tiba, kau bertarung dengan mereka, 1 lawan 3. Aku khawatir hanya kaulah yang akan menderita pada akhirnya. Haha, lakukan apa yang kukatakan. Suruh mereka bertiga keluar. Aku akan segera kembali." Burning Demon merasa bingung. Dia jelas-jelas tidak mengerti mengapa Li Fugui melakukan ini. Namun, di hadapan semua orang, Venmo tidak dapat mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Akhirnya, ia mengikuti instruksi Li Fugui dan membawa ketiga orang itu pergi dengan patuh. Tunggu sampai mereka bertiga pergi. Fumo Yuanzong juga mendekati Li Fugui dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara Li, apa yang sedang kamu lakukan? Ketiga orang ini semuanya adalah kelas berat dari 3 sekte besar. Karena kamu berencana untuk sekte besar, kamu harus pergi ke sekte besar untuk menyelidikinya. Sudah memulai perang, dan sekarang kita harus mengalahkan mereka satu persatu sebelum mereka bersatu." Li Fugui melihat ke belakang ketiga orang yang pergi dan menghela nafas. "Jika kita membunuh mereka bertiga sekarang, maka selanjutnya, kita jumlah orang-orang yang perlu kita bunuh mungkin 3.000 atau 30.000. Tetapi sebaliknya, jika kita membiarkan mereka pergi sekarang, mungkin kita bisa membunuh 1/3 orang lebih sedikit." Setelah mendengar ini, Kui Shaohe berjalan ke arah Li Fugui dan menjabat tangannya. Kepala, berkata, "Saudara Li, Anda masih berpikir mereka terlalu baik. Sejujurnya, tidak ada satupun dari 6 sekte utama yang lemah. Sama seperti saya, jika Anda tidak menunjukkan kepada kami kemampuan bertarung penuh Anda, bagaimana bisakah kami mengikutimu dengan mudah jika kami tidak dikalahkan olehmu berkali-kali? Dan Gunung Xuanming dan Pavilion Fumo, bukankah mereka sama? Tetapi 3 sekte besar yang tersisa tidak menderita banyak kerugian di hadapanmu. Bahkan jika ketiga tetua ini kembali dan memberitahu para master sekte mereka sendiri seberapa kuat dirimu, mereka tidak akan mempercayainya." Li Fugui menarik kembali pikirannya. Dia berbalik dan menatap Kui Shao dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Haha, kalau mereka tidak percaya, ya sudah jangan percaya. Apakah aku benar-benar harus membuat mereka percaya betapa hebatnya aku? Lagi pula, bukankah lebih baik jika mereka tidak mempercayainya? Maka aku akan punya alasan untuk itu. Semua orang dari 3 sekte yang tersisa akan dibunuh." Setelah mengatakan ini dengan santai, Li Fugui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, kembali dan sekali lagi mengarahkan pandangannya kepada 1.500 murid yang dibawa oleh 3 penatua pada tubuh.
Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Fumo Yuanzong di sampingnya, "Saudara Fumo, tolong kirim seseorang untuk mengawasi mereka nanti. Jangan biarkan mereka melarikan diri." Fumo Yuanzong menyeringai dan berkata, "Jangan khawatir, Guru Li, tidak ada seorang pun yang dapat menuntun mereka keluar dari Gunung Fumo yang memiliki luas 500 li. Jika mereka ingin meninggalkan gunung tersebut, mereka akan menghadapi kematian. Tetapi apa rencana lain yang Anda miliki untuk masa depan?" Li Fugui bertanya dengan santai. Dia tersenyum dan berkata, "Tunggu, istirahatlah dan isi ulang energimu. Dalam 3 hari, kita akan pergi ke Gunung Fangchun." Setelah pertempuran beberapa hari ini, Li Fugui telah sepenuhnya memahami kekuatan 6 sekte utama. Sebelumnya, dia berpikir untuk mengalahkan mereka satu persatu. Tetapi sekarang, dia tidak berniat meneruskan masalah ini lagi. Ia ingin memberi waktu kepada 3 sekte yang tersisa agar mereka dapat melakukan persiapan yang memadai. Ketika mereka sudah siap, lebih baik lagi ketika ketiga sekte bersatu, ia akan mengambil tindakan. Dengan cara ini, dia bisa berlari lebih sedikit, menghemat lebih banyak waktu, dan menghancurkan 3 sekte utama sekaligus. Bersambung.